Nanti di pos kandang batu jangan berhenti ya, kata dia gitu. Loh emang kenapa? Kan gue belum pernah ke Gede nih, gue nggak tahu ada apa di pos itu. Pokoknya jangan aja, kata dia gitu. Jangan, pokoknya jangan. Gue cuma bisa bilangin pokoknya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Pada kesempatan kali ini gue masih kedatangan narasumber yang pernah menceritakan pengalaman pendakiannya saat di Gunung Pulau Sari. Nanti bisa lu lukit-lukit pengalaman Kamilda saat di Gunung Pulau Sari. Dan pada momen kali ini Kamilda ingin membawakan cerita pengalaman pendakian mistisnya saat di gunung mana nih, Kak? Gunung Gede. Gunung Gede. Kalau gue boleh tahu, boleh nggak sih lu menceritakan secara singkat aja nih sebelum masuk ke cerita lu mengalami kejadian apa aja di saat di Gunung Gede? Di Gunung Gede itu gue ada pendakian malam. Oke. Karena terdiri dari 13 orang, jadi ada sempat kepisah-pisah. Banyak melihat sesuatu dan mengalami sesuatu. Dan plot twistnya adalah ketika temen gue melihat sosok gaib, itu dibahas di channel YouTube orang lain juga. Itu berhubungan sama mitos. Epic banget pokoknya kali ini ya. Di skip dulu nih, Kak. Kamilda juga mempunyai channel YouTube juga nih. Buat lo yang penasaran sama channel YouTube yang Kamilda, channel YouTube apa, Kak? Milda Kurnia. Nah, bisa langsung lu tengok-tengok juga. Atau Lihat penasaran aja. juga sama Instagram lu apa, Kak? @mildakurnia12. Nah, langsung lah lu follow ya, jangan lupa. Gua mengingatkan juga buat kalian semua nih bahwasanya cerita yang pengen diangkat Kamilda kali ini gua sering mengulang-ulang kembali, bukan untuk menakut-nakuti kalian semua ya. Betul. Tapi lu bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita yang pengen diangkat Kamilda kali ini. Dan jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Atau lu mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis lu pengen diceritakan di Besok Pagi, lu bisa DM di Instagram besokpagi.adf atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Mungkin tanpa berlama-lama waktu nih, Kak ya. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Gue tuh ke Gunung Gede di tahun 2019. Beranggotakan 13 orang. Nggak ada, awalnya sih nggak ada rencana yang gimana-gimana ya, emang karena kangen mendaki aja. Dan dari kejadian Pulau Sari yang kemarin pun, ini nyambung ya, gue nggak ada merasakan kapok. Nggak ada, malah gue kangen gitu. Gue nggak bisa naik lagi, kalau izin orang tua gue pasti nggak diizinin. Tapi posisinya 2019 itu gue sudah menikah. Gue minta izinnya ke suami gue dong. Biasa nego-nego dikit mah ya bisa. Terus akhirnya gue alhamdulillah nih diizinin gue naik bareng kakak gue, sepupu-sepupu gue, dan teman-teman yang ada di rumah gue. Kita tuh berangkat malam sekitar jam 10 malam, nyampe base camp Putri. Waktu itu gue lewat Putri sekitar jam 2 pagi. Biasa kan tidur sebentar, subuh packing ulang. Nah jam 7, jam 8 urus simaksi. Karena kan kalau di Gede itu kita tuh udah registrasi dari web sebelumnya gitu ya. Tapi tetap kita harus konfirmasi lagi. Sesudah mengurus itu jam 9 udah selesai. Naik-naik nih jam 10. Jam 10 karena ya memang baru mendaki lagi dan kebanyakan cewek juga. Waktu itu cewek beranggotakan ada 5 orang. Jadi ya jadi pendaki lambat gitu lah ya. Mengikuti langkah-langkah para wanita. Di situ siang sudah sampai di pos Buntut Lutung kalau nggak salah ya. Buntut Lutung tuh pos 1, pos 2 ya. Pokoknya jam 12:30 tuh gue pos 1 deh, udah nyampe pos 1. Terus sampai juga di pos 2 sekitar jam 2, jam 3. Nah, di sini ketika menuju pos 2 ke 3 ini agak lama. Tim nih udah kepecah. Jadi ada sisa, kan tadi 13 orang. Ada 4 orang yang belum nongol. Belum nongol. Waktu itu yang belum nongol Rian, terus Arif, Diki, satu lagi sama Toge. Dia belum, Rian itu Toge. Rian, Arif, Diki, sama Rijal. Iya, sama Rijal. Sedangkan yang lain nih kayak masih nunggu di samping-samping jalur. Nah, ada sepupu gue, panggilannya Ahong, cewek ya. Gue kalau naik gunung sama dia aja tuh berdua. Hong, gue bilang, ini anak-anak yang di paling belakang belum
muncul. Gue bilang kita tungguin aja ya. Itu gue nungguin, gue senderan di cagak pohon bener-bener. Jadi kan namanya Putri kan banyak jalan tapi kayak masih nyambung gitu ya. Di tengah-tengah tuh ada pohon bercagak gitu. Gue tungguin di tengah-tengah sampai ketiduran. Gue ada kali 1 jam 2 jam ini anak belum nongol juga. Akhirnya sampailah jam 3 atau jam 4 sore mereka baru muncul. Ternyata yang namanya Diki ini kesleo. Terus terus gimana? Gue bilang gitu kan, mau kita mundur aja, maksudnya nggak jadi naik karena kan kasihan gitu. Terus nggak apa-apa jalan aja, masih bisa kok dikit-dikit. Oh ya udah kalau mau kayak gitu. Nah sampailah jam 5:30 tuh di pos 3. Kita tuh kan target mau ngecamp di Surya Kencana. Rencana tuh jam 5 sampai di Surya Kencana, tapi ternyata ya rencana hanya sebuah rencana. Bener. 5:30 sampai di pos 3, terus selesai maghrib kita semua rapat. 13 orang ini rapat. Salah satu temen gue yang menjadi lead, dia bilang nanti mau tidak mau kita ada trek malam. Jadi mohon headlampnya dipersiapkan dengan baik. Kalau ada yang punya senter ya dipakai senternya, katanya gitu. Oke. Dan mohon banget tolong jangan kepisah, katanya gitu. Jangan kepisah, soalnya kita trekking malam. Kita nggak tahu di sebelah kiri atau kanan ada jurang kayak gitu. Nah, ketika udah mulai mendaki lagi sekitar jam 7 malam, gue melepas kacamata gue. Karena gue tidak mau melihat yang aneh-aneh gitu ya. Gue nggak mau, bener-bener gue lepas kacamata gue. Kalau misalnya untuk jalan di trek mah gue masih kelihatan, jadi masih aman buat gue gitu. Nah sudah mulai mendaki lagi, 7:30 sudah mulai gerimis, rintik-rintik, benar. Gue tuh entah kenapa ya, kalau misalnya ada momen gerimis rintik-rintik, itu suasana udah pasti mencekam, horor, dan pasti ada aja kayak gitu. Dan ini pun kita kepisah, jadi ya balik lagi, rencana cuma rencana, ternyata trekking malam pun 13 orang nih kepisah jadi 3 tim. Kepisah di situ. Waktu itu gue lagi di tim yang bagian kedua, yang di depan udah ada 4 orang, udah kemana tahu, di belakang juga masih belum nongol. Jadi ketika gerimis, gue nih memutuskan berhenti. Di situ ada gue, ada kakak gue, terus 2 orang lagi, ada yang namanya Neng, cewek juga, satu lagi gue lupa. Berhenti, maksud gue tuh, gue nih mau siap-siap, ini hujan bakal deras nggak ya, gue mau ganti jas hujan kayak gitu. Ternyata di momen-momen gerimis itu ada suara kuntilanak kayak gitu. Langsung gue sama kakak gue tatap-tatapan. Kata kakak gue begini, denger nggak lu? Denger. Ya udah biarin aja. Oke, gitu. Nggak lama yang belakang datang, gue jalan lagi. Di sebelah kanan gue kan udah mulai pohon-pohon gitu ya. Itu ada sosok berdiri putih. Gue ngeliat pakai sudut ekor mata gue, tapi gue nggak berani nengok. Dalam hati gue bilang, alhamdulillah kacamata gue lepas. Gue bilang kayak gitu. Jadi gue cuma ngeliat sosoknya aja tuh, Ndra, putih. Wah, kata gue gila. Gunung Putri benar-benar hutan yang lebat. Tapi ketika malam, gue udah berasa kayak jurit malam lagi. Bukan mendaki gunung itu gue berasanya. Sampailah jam 8:15. Di situ kan posisi masih kepisah ya. Di posisi kepisah itu, di depan sudah ada 3 orang. Di depan tuh yang Ahong tadi, sepupu gue, ada Rijal sama Aldi. Nah di tim yang kedua nih, ada posisinya gue, Neng, terus Pebi. Nah pisah lagi, baru yang belakang sisanya. Pebi masih ikut belakang. Jadi posisi yang bagian tim kedua ini cuma gue sama Neng doang, berdua doang. Tiba-tiba ada suara dari sepupu gue, si Ahong. Dia teriak, Rijal, katanya gitu. Gue ngeliat dari depan sorot center tuh udah kemana-mana, udah yang kemana-mana. Gue diem dong di situ. Gue menghentikan langkah gue. Terus Neng bilang ke gue, Teh itu kenapa, katanya gitu. Gue nggak tahu, Neng, gue bilang. Yang jelas ini sesuatu yang nggak beres gitu ya. Kita diem aja dulu di sini, gue bilang. Gue ngamatin. Itu center udah kemana-mana, udah kedengeran suara, Teh, jangan lari, kata Rijal gitu. Ini suara Rijal ke si Ahong nih, sepupu gua. Teh, jangan lari.
katanya gitu. Allahu Akbar katanya gitu. Wah, merinding kan gue di situ. Ternyata mereka nih mundur nih mereka bertiga. Di situ si Ahong nih mukanya udah pucat. Dia tuh udah gini aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, gue bilang, wah ini mah udah pasti melihat sesuatu. Gue bilang gitu ya. Gue bilang, Hong, tenang. Gue bilang, istighfar. Aduh, gue merinding bener. Hong, istighfar. Tenang. Tarik nafas. Gue bilang. Terus Rijal sama Aldi nih masih yang nyorot-nyorot tuh dia. Masih nyorot-nyorot. Posisi waktu itu sebelah kiri jurang. Teh, tadi ada ini. Diam kata gue gitu. Iya gue paham. Tapi teh tadi, iya gue paham kata gue gitu. Udah tenang gue bilang. Masih aja tuh dia nyorot. Iya gue paham. Tenang ya gue bilang gitu. Terus di belakang nih udah mulai muncul nih yang sisanya tadi rombongan. Ada apa katanya gitu. Enggak ada sesuatu. Ya udah skip nanti aja. Hong gimana? Udah bisa mulai jalan belum? Gue bilang gitu kan. Karena tuh dia masih yang, wah dengan muka pucatnya dia masih nunduk. Hayo Mil, tapi gue di samping lu ya, kata dia gitu. Ya udah lu jalan di samping gue, lu pegang aja tangan gue bilang. Iya, kata dia gitu. Sudah, di situ juga gue jadinya kayak, ya gue sebenarnya di luar menguat-nguatkan diri, tapi dalam hati gue juga takut gitu ya. Di situ gue nggak berani nengok kanan kiri, bener gue cuma Hong, lihat jalur aja, gue bilang. Lihat jalur aja. Padahal itu gue yang begitu gitu. Gue yang cuma lihat jalur aja. Saking takutnya gue. Cuma, Hong lihat jalur aja, jangan lihat kanan kiri. Iya, kata dia. Ya udah. Jam 8, masih belum jam 8 banget deh. Di situ di kanan kiri sudah mulai ada tenda-tenda berjejer. Kata gue, kok ini pendaki nggak apa namanya? Nggak mendirikan tenda di Surya Kencana, malah di pinggir-pinggir. Ternyata tanya ada badai katanya gitu di Surya Kencana. Tapi namanya waktu itu kebanyakan belum pernah mendaki juga dan nggak tahu badai gunung tuh seperti apa. Jadi kita lanjut aja gitu. Kirain tuh badainya masih yang bisa dikondisikan gitu ya. Dan ternyata bener dong. Jam 8 sampai di Surya Kencana. Kan kalau mau dari jalur Putri ke Surya Kencana dia tuh kayak ada lorong gitu ya. Gue ngerasa kayak ada lorong ya, kayak semak-semak tuh membentuk lorong gitu. Ketika melewati itu wus ya itu badai benar-benar isinya air, kabut, pasir, terus dingin juga. Wah, kata gue, gimana nih? Gue bilang ke anak-anak. Akhirnya yang para laki-laki ini, ya udah kita bikin tenda yang paling deket aja. Mereka juga bikin tenda sambil gemeteran gitu ya, tapi ya mau nggak mau gitu. Terus yang cewek-cewek gimana? Cewek-cewek masak kopi, mie. Gue masak nih, Indra. Cetek, mati. Cetek lagi, kompor, mati lagi. Sampai kesel gue tinggal mie. Indomie tuh gue tinggal. Bener gue tinggal. Untungnya di Gunung Gede itu banyak warung kan. Setiap pos banyak warung. Beda jauh sama gue di Pulau Sari nggak ada warung sama sekali, kagak ada. Makanya ketika gue ke Gunung Gede gue kaget, wih ini mah bukan bertahan hidup di gunung, gue bilang kayak gitu. Gue merasa benar-benar mendaki gunung bertahan hidup tuh di Pulau Sari. Di Gunung Gede gue nggak merasakan itu, merasa difasilitasi gitu. Tapi ya ada untungnya juga gitu kan. Akhirnya teman-teman gue nih ke warung beli gorengan, terus beli Indomie. Teh ini aja nih ini makan gorengan nih, gue beli. Ya udah gue makan itu gorengan rasa pasir. Tapi gimana ya, namanya kondisi dingin, mau nggak mau kita harus bertahan hidup. Gue makan aja itu gorengan, biarpun ada pasirnya gitu ya. Wah, gue peduli soket lah gitu istilahnya, tetap aja gue makan. Tujuan gue bertahan hidup gitu. Lu ada badai sedingin dan sebesar itu, anginnya lu mau gimana kalau nggak makan gitu kan. Harus makan. Nah, dari situ jam 9 tenda udah diri. Gue sama cewek-cewek yang lain nyerah untuk masak. Mie ditinggal gitu aja. Nah, cowok-cowok juga udah mulai bikin tenda. Waktu itu tenda ada 3. Untuk 1 tenda untuk 5 cewek-cewek nih, 2 tenda untuk sisanya lah para lelaki. Di tenda gue udah lihat sikon, udah tenang. Gue merhatiin si Ahong kan, gue kasihan. Terus gue nanya sama mereka dia, gimana Hong? Udah tenang, udah. Emang sebenarnya lu kenapa? Gue gituin. Ya sebenarnya salah juga sih, ngapain juga gue nanya di situ. Itu kan posisinya masih di gunung gitu ya. Tapi emang dasar gue penasaran banget. Lu kenapa tadi?
Mil, kata dia gitu, gua ya di depan sama si Rijal sama si Aldi, kanan ada semak-semak kan, itu semak-semak goyang, gua kira ada ular Mil, kata dia. Anak kecil, katanya gitu. Allahu Akbar, gua bilang. Aduh, tar gua merinding. Anak kecil Mil, kata dia gitu. Ketawa lagi, kiki, katanya. Sambil nyebrang dari kanan ke jurang, nyebrang dia. Gimana gua nggak panik, kata dia gitu. Gua cerita udah pengen nangis juga dia. Terus, lo ngelihat sosoknya, ngelihat badannya, gua gituin. Gue ngeliatnya bayangan hitam aja tapi jelas itu orang semak goyang, kata dia gitu. Makanya gue panik, gue kaget, gue lari sambil bilang Rijal gitu. Ternyata anak-anak juga ngeliat, si Rijal, Aldi ngeliat, katanya gitu. Oh oke, gue bilang. Tapi pas kita lewatin tempat itu lagi, dia nggak ada kan, gue bilang. Nggak ada, katanya. Oh oke, gue bilang. Ya sudah, itu yang dialami oleh Ahong gitu ya. Dimana gue ngelihat ricuhnya saat itu, senter yang mereka bawa dan paniknya mereka saat itu gitu. Sama gue juga hampir kebawa panik. Itu sekilas malam pertama. Belum selesai nih. Belum selesai. Akhirnya semalaman badai, alhamdulillah pagi itu udah mulai reda nih badainya. Gue ambil air ke mata air sekitar jam 7. Terus baru kita di situ bener-bener benar-benar makan enak lah, karena kakak gue nih udah yang kapok gitu ya untuk masak, sedangkan anggota banyak banget 13 orang. Dia pinter nih, dia ke warung, dia bayar si bapak, Pak saya pinjam gasnya, dikasih gocap, dia masak di situ, jadinya cepet kan, pakai gas yang 3 kilo. Nih makan buru, iya makan di situ, makan sampai akhirnya ke puncak, naik jam 11 siang. Sampai puncak sekitar jam 12:30. Di situ foto-foto sebentar, ternyata nih 4 orang ini tuh udah turun duluan. Ya siapa yang turun duluan? Ahong, Pebi, Neng, sama Bang Afri. Bang Afri ini memang gue bilangnya dia pendaki expert ya. Jadi dia, yaudah gue percayalah mereka bertiga sama si Bang Afri gitu. Turun, tapi kenapa turun duluan? Gue bilang, si Neng hide, katanya gitu. Oh gitu, gue bilang. Oh ya udah. Ya sudah, akhirnya turunlah dengan anggota yang tersisa 9 orang. 9 orang turun, kita nih lintas jalur Cibodas. Putri Cibodas. Di sini nih ada lagi cerita. Jadi ketika turun, itu kepisah juga tuh. Jadi yang kepisah ini si Aldi, Rijal, Toge, sama Diki. Karena Diki kan yang tadi ke Seleo, jadi memang step dia agak lambat. Nah, gua turun melalui turunan atau tanjakan setan, kan ada ya di Cibodas, sedangkan mereka ngambil jalur alternatif. Ada jalur alternatif. Kenapa ngambil jalur alternatif? Karena tadi si Diki nggak bisa dong dia melewati medan tanjakan atau turunan setan itu. Disinilah mereka ada cerita juga, dan mereka ceritain ini ketika sudah selesai turun di jalur alternatif. Rijal, Aldi turun berdua sampingan gini. Di belakangnya ada Toge sama Diki juga. Paling mereka jeda 5 meter atau 6 meter. Rijal bilang gini ke Aldi, Di, wangi bedak bayi ya, katanya gitu. Lu nyium gak sih gitu? Iya gue nyium, Jal, katanya. Nengok ke belakang dong, cewek pakai baju putih gendong bayi. Itu si Rijal nengok langsung begini lagi, kita diikutin, katanya gitu. Iya, gue juga tahu, kata dia gitu. Gue juga tahu. Terus untungnya bagi mereka nih ya, untungnya teh saat itu, tengah-tengah tuh ada pendaki lewat bawa ketek. Gitu. Kata gue, anjir ini horor apa kocak, kata gue. Pendaki teh tengah-tengah lewat, nembus mereka berdua gitu di tengah-tengah, itu bawa ketek. Gue bingung sih antara ketolong tapi gimana ya, kata dia gitu. Ya udah, ketika pendaki ini lewat kan baunya tuh mecah gitu ya. Rijal nih nengok lagi ke belakang, memastikan si sosok ini masih ngikutin dia atau enggak. Ternyata sosoknya terbang, ngegantung di pohon. Dan masih gendong bayi. Masih.
Jadi terbang. Set. Wah, kata Rija udah gila-gila. Tapi mau gimana, namanya kita di gunung nggak boleh panik kayak semalam gitu kan. Salah-salah kalau kesandung gitu kan, jatuh, kepala kebentur, wah udah bahaya banget. Dia tahan ketakutan itu. Wah parah sih teh. Itu sekilas cerita yang dialami Rijal dan Aldi. Sampai akhirnya nih kita ketemu di pos Kandang Badak. Kandang Badak sore sekitar jam, gue sih sampainya jam 4, tapi Rijal Aldi ini karena dia lewat jalur alternatif yang agak muter, dia sampai jam 5 atau setengah 6. Nah dari sini istirahat, kebetulan udah ada toilet musola juga di Kandang Badak, alhamdulillah gitu ya. Ketika gue sedang mengisi air, biasa sapa-sapaan sama pendaki sebelah yang lagi ngisi air juga, dia bilang gini, teh naik atau turun? Oh turun bang gua. Oh gitu, lintas apa satu jalur gitu? Oh gua lintas dari Putri Cibodas. Mikir nih si abang, mikir, gak lama dia bilang gini, nanti di pos Kandang Batu jangan berhenti ya, kata dia gitu. Loh emang kenapa? Kan gue belum pernah ke Gede nih, gue nggak tahu ada apa di pos itu. Pokoknya jangan aja, kata dia gitu. Jangan, pokoknya jangan. Gue cuma bisa bilangin pokoknya jangan. Tapi kan maksudnya orang kalau ngasih larangan gitu harus ada alasan sih menurut gue. Tapi ketika dia tidak mengasih atau memberikan alasan, gue nih udah mulai berpikir, pasti nih hubungannya sama gaib nih. Pasti kayak gitu. Ya sudah, gue wanti-wanti ke teman-teman yang lain. Tadi gue dapat ujangan dari abang-abang gondrong, gue bilang kayak gitu. Ternyata kita jangan disuruh berhenti, apapun yang terjadi, apapun yang ada, kita jangan berhenti di pos Kandang Batu. Jam 7 malam mulai lagi start turun. Wah itu gue sebenarnya agak lupa nih, ini pos Kandang Batu dulu apa Cipanas dulu ya yang air Batu panas? dulu. Kandang Batu dulu ya. Nah di Kandang Batu nih ya turun gitulah. Gue sih nggak ngalamin apa-apa, masih stay fokus. Tapi temen gue yang namanya Arif, dia kan jadi sweeper. Dia merasa dari Kandang Batu sampai kita bener-bener udahan turun, merasa diikuti sama sosok tinggi hitam besar. Ini dia cerita setelah selesai turun. Ini cerita dari sudut pandangnya Arif ya. Nah kalau gue tidak mengalami apa-apa dari Kandang Badak ke Kandang Batu, tapi di Kandang Batu ini ternyata ada dua sejoli nih pasangan. Gue soalnya ngelihatnya dari jaketnya couple, ungu-ungu gitu. Minta bareng, bang turun ya, bareng dong katanya gitu. Iya. Di situ kata gue gini, ini lahan landai nih luas, kok nggak ada yang ngecamp, kata gue gitu. Ya udah tuh lagi nungguin si dua sejoli ini rapihin alat makannya, gue tengok-tengok ada pelang kan bacaan gitu, Kandang Batu. Waduh, gue bilang gitu. Wah kata gue, mana nih dua sejoli lama gitu kan packing-packingnya. Akhirnya gue bilang ke kakak gue, teh ini Kandang Batu, udah lu diem aja gitu. Kakak gue sampai kayak gitu, udah lu diem aja, udah lu diem aja. Ya udah akhirnya gue nurut, diem. Oh oke, gue bilang. Ya gue nggak tahu sih kenapa kakak gue ngomong kayak gitu ya, mungkin entah dia melihat sesuatu atau apa, gue nggak paham. Udah gue diem, gue cuma ngebatin dalam hati, ayo dong, ayo dong, ayo dong gitu. Nah selesai dari situ baru dia melewati Cipanas. Cipanas ini kan ada jembatan gitu ya. Ketika mau melewati Cipanas, posisi paling depan nih kakak gua sama Rijal. Kakak gua sama Rijal, di sini mereka ada cerita juga. Yang mana lagi-lagi mereka nih cerita setelah turun. Jadi pas turun tuh anak-anak pada buka cerita deh ya. Ini gue jelasin dari sudut pandang kakak gua dan Rijal sebelum sampai di jembatan Cipanas. Kakak gua nih melihat sosok tinggi besar bawa lentera. Jadi kayak bapak-bapak tinggi gitu, terus bawa lentera kayak lampu pijar gitu begini bawahnya. Dia di sebelum jembatan. Terus mastiin nih, Jal, ada bapak-bapak bawa lentera ya? Karena kan kalau udah malam gitu apa ya, samar-samar ya? Iya samar, dan kakak gue tuh pengen memastikan ini gue doang yang lihat apa yang lain juga lihat. Kalau yang lain juga lihat berarti ya orang gitu, pengennya tuh orang, pengennya. Tapi ternyata pas udah dideketin orang itu nggak ada, sama sekali nggak ada apa-apa. Nah di sini di Cipanas nih gue mengalami kejadian kedua kalinya. Di Polosari kan sebelumnya kalau kalian yang menyaksikan atau ingat cerita gue di Polosari, gue ada bilang, wah gue kalau jatuh di sawah gimana ya, gue beneran jatuh. Di Cipanas nih lagi-lagi gue gitu,
lagi kalau misalnya sepatu gua kebasahan air panas gini gimana ya gitu. Itu kejadian kebasahan, terus kaki kanan gua yang nyelup gitu ya ke air panas itu, dan gua di situ agak panik. Gua cabut kaki gua dari sepatu, gua tendang sepatu gua udah nggak mikirin itu sepatu gua mau jatuh ke jurang sebelah kiri atau bagaimana. Gua udah nggak mikir ke situ karena saking panasnya. Di situ gua agak panik, banyak yang bantuin gua juga. Tenang ya mbak, tenang ya, katanya. Iya panas banget, kaki saya nyelup, gue bilang kayak gitu. Untungnya tuh sepatu gue masih nyangkut di bebatuan, nggak yang ikut hanyut ke samping kiri. Iya kiri. Wah kalau ikut hanyut gue sebelah sepatu doang gimana ya gitu. Alhamdulillahnya gitu, gue pakai lagi, gue pasang. Alhamdulillah pendaki lain tuh pengertian, nungguin gue. Dan di situ juga ribet banget. Pegangannya kan dia kayak tali gitu ya, dan talinya tuh bergoyang. Sedangkan di tangan gue ini udah penuh. Gue bawa handphone sebagai penerangan karena lampu headlamp gue habis baterainya, dan gue juga bawa trekking pole. Di sisi lain gue harus megang tali. Wah itu gue ribet banget ya. Balik lagi tadi banyak pendaki yang bantuin, terima kasih juga. Selesai dari jembatan Cipanas, baru ke jembatan yang mau ke Telaga Biru ya, ya kan? Dari Penyancangan. Iya. Nah di sini nih, di sini kita semua tuh rata mendengar suara kuntilanak. Di jembatan yang papan-papan tuh yang masih agak bolong-bolong, dari arah kanan tuh kedengeran tuh, suara kuntilanak lagi. Gue bilang ada kali, gue hitungin 7 kali, iseng juga sih gue ngitungin. Anjir kata gue, ini udah 7 kali lebih, ini bukan burung nih gue bilang. Yang lain tuh pada diem, ada yang nyium bau bunga kecubung, ada yang nyium bau-bauan melati, tapi untuk suara kuntilanak itu semua rata mendengarkan. Dan nggak ada suara dari anak-anak gitu ya, tentang suara apapun tuh nggak ada. Mereka yang tadinya ngobrol semua serentak kediem. Lewat dari jembatan baru ke Telaga Biru. Nah Telaga Biru itu sudah mulai nggak ada apa-apa, tapi tuh posisi gue turun lama banget kan, tadi start dari jam 7 ya. Itu di Telaga Biru gue sampai sekitar jam 1-an, jam 1 malam. Gue belum nyampe base camp, belum. Di Telaga Biru nggak ada apa-apa, cuma ngambil air aja. Nah pas dari Telaga Biru turun ke base camp tuh kayaknya lama banget. Di sini anak-anak mungkin faktor udah mulai kelelahan, banyak yang melihat sesuatu. Kayak misalnya nih, waktu itu posisi di depan gue sama Aldi. Aldi ini bilang gini, teh bentar lagi kita turun teh, di bawah udah ada warung-warung, kata dia gitu. Udah semangat nih dia. Nggak lama itu warung nggak pernah ada, dan jalan masih jauh banget. Terus gue sampai yang putus asa, gue bilang ini mau sampai jam berapa, gue bilang mana besoknya tuh gue gawe gitu kan. Terus kakak gue sudah mulai melihat perumahan, kata dia. Di sebelah kanan tuh yang pohon-pohon tinggi gede, dia melihat perumahan di situ. Itu gue ngeliat perumahan, kata dia gitu. Tapi ya gue nggak melihat apa-apa. Nah dari situ turun, akhirnya sampailah di pertengahan jalan mau ke pos 1. Mereka minta break ya, katanya. 2 menit, ya udah berapa menit, 2 menit gitu, ya udah. Karena kan tuh rombongan tuh udah ini banget, udah yang banyak gitu, bukan 13 orang lagi, Ndra. Itu yang pendaki-pendaki lain yang pada nebeng ikut turun, jadinya lama banget gitu. Terus gue bilang, di situ posisi gue udah nggak tenang, yang lain pada selonjoran, pada bikin kereta gitu kan. Gue nih yang udah nggak tenang, gue lalu lalang di jalan, kayak nyebrang gitulah. Gue nggak bisa diem gitu. Gue udah resah, pengen pulang, hati gue tuh pengen pulang. Ya Allah pengen pulang, kok nggak nyampe, gue bilang gitu. Disinilah tiba-tiba tas keril gue tuh ada yang mukul, ada yang mukul. Kaget tuh gue, astagfirullah, apaan. Gue kalau mengalami hal seperti itu, gue mikir logika dulu. Ada buah jatuh kali ya dari atas. Gue cari ke bawah, nggak ada buah sama sekali. Oh ini kali ya ranting, gue bilang ranting kena angin ngejepret kali nih ke tas keril gue. Gue lihat lagi ke belakang, pohon tinggi-tinggi, ranting nggak ada nyampe tas gue tuh, nggak ada. Terus terakhir lagi nih, logika terakhir gue, air jatuh kali nih ya, gue bilang dari pohon setinggi itu jatuh kenceng sampai yang bunyi pak.
gue mastiin ke si Aldi, lihat di tas gue basah nggak sih? Enggak teh, kering. Wah, kata gue, udah di situ gue udah resah, udah gelisah. Hayu gue bilang, hayu breaknya udah, gue udah nggak tenang di situ. Nah udah akhirnya, kenapa Mil? Enggak, gue habis ngalamin sesuatu. Wah, anak-anak udah pada paham nih. Ayo udah, yuk cabut. Nah, sampai akhirnya di pos 1, terus lewat lagi turun, itu masih kayaknya dari pos 1 sampai base camp tuh jauh banget gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu ya, akhirnya sampai base camp itu setengah 3 atau jam 3 malam. Sejauh itu perjalanan gue. Di situ belum selesai, ya namanya baru sampai base camp, gue ketemu lagi nih sama Ahong gitu kan. Gue tanya, gimana Hong? Wah, dia udah enak tuh, udah mandi apa segala macem. Gimana pas turun? Lu sampai jam berapa di base camp? Gue bilang, gue sampai jam 9 malam. Oh alhamdulillah. Tapi aman gak perjalanan? Ada yang ngikutin, katanya gitu. Tapi dalam tanda kutip ya, tanda kutip, karena si Neng ini lagi hide nih. Terus gimana? Ya udah, gue nggak berani nengok belakang, kata dia gitu. Gue fokus aja sama jalan. Ya udah, wah pokoknya parah deh, kata dia gitu. Gila nih, gue baru ini naik gunung kok begini amat, kata dia gitu. Terus ya udah, di situ makan kan, udah selesai rapi-rapi, cuci-cuci, ada warteg makan. Warteg yang ngambil sepuasnya baru bayar gitu. Prasmanan ya? Iya, disinilah semua yang gue bilang plot twist tadi kejawab. Jadi banyak pendaki yang cerita gitu ya, di kandang batu dia melihat sosok pocong, dan di situ temen dia ada yang mual muntah-muntah. Terus gue cerita, oh iya bang, tadi gue di kandang badak dibilangin jangan berhenti di kandang batu. Iya, ya itu karena memang katanya kandang batu itu sarang pocong, katanya gitu. Oh pantes, gue bilang, untung gue ngeliat apa-apa. Karena tuh trek malam bener deh, kacamata tuh gue lepas lagi, gue nggak mau melihat sesuatu seperti itu. Terus mual, muntah-muntah, mungkin katanya sih ketempelan atau apa. Dari sini si Aldi nih iseng, udah ada sinyal kan, cari gunung gede gitu. Dia karena dia nih mau bikin YouTube perjalanannya dia di gunung gede, jadi dia kayak nyari referensi. Nggak lama si Aldi ngomong ke gue gini, teh lihat deh, apaan? Vlogger YouTube. Iya lihat deh, lu perhatiin, tapi omongan temennya ya, jangan omongan hostnya, kata dia gitu. Kenapa memang? Jadi saat itu shootnya adalah Surya Kencana. Biasa namanya YouTuber kan ngevlog, guys kita di Surya Kencana nih, ada temen gue nih si ini. Ketika dia lagi suruh teman-temannya tuh nggak fokus ke kameranya dia, teman-temannya tuh ngomong gini, ada anak kecil di Surya Kencana, lu lihat enggak? Katanya gitu. Ada anak kecil semalam. Iya gitu. Wah, kata gue gitu, berarti bener teh apa yang gue lihat, kata dia, yang anak kecil itu gue cariin ke jurang, nggak ada teh sama sekali, kata dia gitu. Pantesan lu masih nyorot-nyorot, lu penasaran. Iya, anak siapa? Katanya, ya kali ya orang, gue bilang gitu kan, nggak bakal ada anak kecil di situ yang, dan nggak akan ada orang tua yang ngebiarin anaknya juga main di gunung malam itu gitu kan, apalagi kondisi badai, dan dia larinya ke jurang lagi. Itu udah bukan orang, gue bilang. Dari situlah gue searching, ternyata ada mitos di salah satu blog yang gue baca, ketika ada sosok anak kecil yang kita lihat sebelum kita masuk Surya Kencana, dia itu sebenarnya ngasih tahu akan ada badai di Surya Kencana gitu. Jadi ini mitos yang beredar, kalau melihat anak kecil sebelum Surya Kencana, dia artinya ngasih tahu kalau di Surya Kencana sedang ada badai. Tapi kan penampakannya tuh kayak bikin kaget dan menakutkan gitu kan. Itu yang orang-orang juga jadi salah paham, padahal ya maksudnya baik gitu. Dan ternyata tuh bukan tim gue doang yang ngelihat anak kecil itu, vlogger lain kayak temen-temennya yang tadi gue ceritain, dan banyak blog juga yang membahas. Itulah cerita pendakian gue di Gunung Gede tahun 2019. Oke, thank you banget nih Kamelda. Sekali lagi lu udah mau menceritakan pengalaman pendakian lu saat di Gunung Gede nih kali ini ya. Di pendakian gede ini lu, menurut gua agak gila sih menurut gue ya. Lu kayak mengalami teror dari saat naik lewat jalur Putri, turun sampai Cibodas lu diteror juga. Yang sini gua penasaran sama sosok yang pertama kali lu lihat nih. Ada sosok bayangan putih. Iya.
Sosoknya itu bisa digambarin gak sih? Kayak besar atau kecil itu? Itu tinggi. Gua nggak bisa bilang itu besar, tapi yang jelas gue tahu dia tinggi sosoknya. Karena tuh kalau misalnya gue kan minus nih ya Kak. Kalau kacamata gue dibuka, gue masih bisa lihat warna. Yang bermasalah di mata gue hanya minus aja, tapi gue nggak buta warna. Warna pohon gue masih bisa bedain. Tapi ketika ada warna pohon, dan ada warna lain di situ di sampingnya berwarna putih tinggi seperti itu, gue udah kayak fix itu bukan orang gitu. Tinggi dia. Saat itu lu juga mendengar suara kayak ketawa kuntilanak ya? Dan bukan lu doang yang mendengarnya. Bukan. Teman-teman lu juga selama pendakian itu nggak cuma lu aja yang merasakan, banyak yang merasakan kejadian aneh juga ya di situ ya. Banyak banget. Nah, si Ahong ini melihat sosok anak kecil nih. Dia sempat ketawa cekikan gitu kan? Iya, ketawa. Dan masuk ke jurang. Apakah teman lu yang lain melihat juga? Kan di bagian depan tuh ada Ahong, Rijal, Aldi. Mereka bertiga ngeliat. Anak kecil itu sama? Iya, sama sosoknya. Makanya panik. Tadi lu sempat menjelaskan juga kalau melihat ada anak kecil, mitosnya ada badai di Surya Kencana ya. Tapi betul. mungkin penyampaian dari sosok ini menakuti kita juga kan? Betul. Niatnya baik, tapi penyampaiannya yang salah. Iyalah, kaget kan orang gitu. Dan si Ahong ini memang baru pertama kali melihat kayak hal gaib kayak gitu atau? Enggak sih, Ahong tuh termasuk lumayan sensitif lah menurut gua. Dia tuh waktu kecil sering sakit kalau udah ngelihat. Dulu dia pernah waktu kecil ngelihat pocong, dia sakit panas 3 hari. Gitu. Sampai sekarang dia kayak masih ngerasain sensitif sama hal-hal kayak gitu ya? Masih. Nah di sini kan lo melanjutkan kembali sampai Surya Kencana, ternyata bener tuh ada badai. Sempat bener. lo merasakan juga gorengan rasa pasir. Iya. Bener. Itu kocaknya. Dan kondisi di Surya Kencana memang udah nggak memungkinkan banget ya. Iya. Lu udah cukup lelah juga karena perjalanan lu lumayan cukup lama. Betul. Sampai keesokan paginya lo muncak nih. Di puncak ini ada salah satu teman lu yang haid. Dan memutuskan untuk turun duluan ya. Sebenarnya yang bikin gue merinding itu ada sosok perempuan yang menggendong anak. Gue setelah mendengar cerita lu itu, gue langsung nggak sanggup gue buat bayangin, langsung merinding parah gue. Sama cuy. Sama. Gila itu. Teman lu yang merasakan ngelihat hal kayak gitu, si Rizal ya? Iya. Gimana responnya gitu? Wah, dia sih udah geleng-geleng kepala. Tapi ya kalau Rizal sih biasa lihat sih dia. Oh, peka juga malah. Peka juga, peka dia. Biasa lihat dia kalau Rizal. Makanya kan di setiap ada sesuatu tuh Rizal kan. Kayak yang pas orang bawa lentera, Rizal juga kan. Gitu. Bayi digendong kuntilanak, kayak gue mikir kayak film Susana. Iya. Susana gendong anak tuh di atas pohon Iya, ya kan. bener. Itu serem banget parah. Kalau mungkin lo yang penasaran sama film Susana gendong anak tuh, lu tonton dah, itu serem banget parah, itu gila. Sampai sekarang tuh masih kebayang nih gue. Nah, nih setelah lu turun sampai Lakandang Badak, ada salah satu omongan yang jangan sampai lu ngeres di kandang batu. Betul. Alasannya nggak tahu kenapa. Nggak Tapi tahu. lu memikirnya itu adalah hal gaib ya. Iya. Dan ternyata lu sampailah kandang batu, nih lu turun malam ternyata deh ya. Turun malam sampai kandang batu itu ketemu 2 sejoli ini. Dan lu memutuskan untuk ngeres di situ. Iya. Ada hal-hal kayak nuansa merinding segala macam nggak sih setelah lu ngeres di kandang batu? Ada. Ketika gue ngelihat lahannya, kan tadi gue ada bilang ini lahan landai. Di sini kan gue berpikir, tapi kok tidak ada yang ngecamp di sini, gitu. Sedangkan di kandang badak, wah banyak banget gitu kan yang ngecamp. Ketika gue lagi mikir gitu, kok gue merinding ya gitu. Udah tuh dari situ udah gue nggak ini lagi, nggak yang fokus lagi gitu. Sampai akhirnya nih di air panas nih ya, jembatan yang dimana kalau lu turun malam, siang aja kabutnya pekat banget, jarak pandang berkurang, apalagi malam. Betul. Nah, sempet lu merasakan apa yang lu bilang dan menceritakan saat di Pulau Sala nih, ketika lu pengen jatuh ternyata lu jatuh. Bener. Dan akhirnya lu terjadi di air panas juga ya. Terjadi lagi. Kaki lu tercelup air panas dan lu merasakan panas juga. Dan di sini si Rijal mengalami atau melihat salah satu sosok yang membawa lentera itu. Iya. Apakah Rijal doang yang melihat itu atau siapa ada? Kakak gue juga kan lihat. Awalnya yang lihat tuh kakak gue.
Terus dia konfirmasi ke si Rijal, lu lihat nggak ada orang volontera di depan? Iya, ranger kali ya teh, katanya gitu. Ternyata pas disampein tuh orangnya hilang. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Sampai lalu di jembatan penyancangan nih, lu merasakan dan itu semua tim lu ya? Semua tim mendengar itu. Suara rintihan kuntilanak nih. Iya. Gila, apa yang dirasain sama tim lu tuh semua tuh mendengar itu bareng-bareng? Wah, kalau yang biasa denger sih, oh ya udah gitu ya. Kalau gue tuh jujur suara kuntilanak gue sering dengar. Sebelum gue ke Pulosari pun gue sering dengar di samping rumah. Makanya ketika di Pulosari ya gue udah gitu aja gitu. Tapi untuk temen gue nih yang sama sekali nggak peka gitu ya, dia tuh yang bener-bener amazing. Wah gila, ternyata begini ya suara kuntilanak begitu. Temen gue nih, teman kantor gue, dia ikut. Dia nggak pernah mengalami hal mistis atau apapun, karena dia nggak pernah mengalami, dia pengen banget ngalamin gitu, karena dia termasuk yang nggak peka gitu, dan orangnya logika juga. Nah ketika naik Gunung Gede ini nih, di situ tuh baru benar-benar pengalaman mistis dia yang pertama, dan yang baru pertama kali ya gitu mendengar suara kuntilanak sampai dia amazing gitu. Wah gila katanya gitu. Lu merasakan saat turun itu emang cukup lama ya? Lama banget. Nggak tahu kenapa ya, setiap turun dari Gunung Gede itu, khususnya jalur Cibodas nih, karena dulu gue juga sempat ada kayak petua omongan lah, omongan kalau turun dari Gede malam itu jangan sampai turun malam, karena lo bakal nyampenya lama. Dan itu gue sempat kayak mematahkan mitos itu, nggak bisa, sama aja emang gue turun malam terus. Bahkan gue sampai pernah turun dari Pangrango, Puncak Pangrango itu jam 7 malam, sampai base camp itu jam 6 pagi. Dan gue merasakan lama itu saat di jembatan penyancangan itu sampai ke base camp. Oh, jadi, sama dong ya? Iya. Wah gila. Dan gue juga sempat disesatin juga tuh dah. Nggak tersesat, jadi gue cuma muter-muter di jembatan itu aja. Oh. Itu waktu pendakian gue sama anak-anak sekolah gue tuh. Nggak tahu sampai sekarang mitos itu masih kental banget. Dan menurut gue kalau naik Gede, kalau turun malam itu gue kayak meyakin, ini bakal turun lama nih. Iya. Dan itu gue pasti bakal turun lama. Nggak tahu sampai sekarang tuh. Iya ya. Gue kira tuh gue doang gitu. Gue baru denger dari lu nih. Banyak kok. Oh ternyata banyak. Banyak yang merasakan itu. Ya mungkin itu sekilas cerita pengalaman pendakian lu ya saat di Gunung Gede. Nah, dan lu punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua yang mendengar cerita lu, khususnya saat pendakian di Gunung Gede? Apa ya? Wah, kalau gue sih ya, pesan dari gue, kalau lu ngalamin mistis, sebisa mungkin kelogikain dulu deh ya. Logika dulu ya. Logika dulu deh. Iya penting banget gitu. Tapi kalau logika udah nggak nemu ya udahlah gitu. Sama dengan itu hal gaib. Tetap doa apapun yang terjadi, dan itu dia jangan panik. Maksudnya itu kan gue jadi ngambil pelajaran lagi tuh. Setiap gunung yang gue daki ada aja pelajaran. Kalau misalnya lupa nih, kayak sepupu gue tadi, dia lari, melihat sesuatu dia lari. Kalau kesandung aja, amit-amit ya, kesandung masuk jurang. Nggak tahu ya. Kita nggak tahu gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, udah lu diem aja, dibanding lu panik, lu lari, lu jatuh. Dan ini juga gue kutip dari omongan Kang Arya juga, Kang Arya Sena gitu kan. Gue ngefans nih sama Kang Arya. Kang Arya kalau nonton nih, fansnya nih. Tenang, gue nungguin novelnya dia nih, kata dia di bulan Mei tapi belum keluar. Ya ini gue kutip dari dia juga, dan itu benar gitu, benar. Jangan sampai rasa takut tuh menguasai kalian sampai akhirnya kalian jadi yang bodoh sendiri. Iya, kayak gitu. Banget. Itu sih yang paling gue highlight banget. Oke. Dan mungkin sedikit agak gue tambahin ya, dan berulang kali setiap akhir video ini gue selalu mengingatkan buat teman semua yang nonton Besok Pagi, attitude dan sopan santun dimanapun kalian berada harus kalian jaga juga, karena dua hal itu bakal ngejaga diri kalian. Dan persiapan mental fisik sebelum pendakian itu perlu banget, karena di cuaca, di atas gunung, di alam, kita nggak tahu seperti apa. Lebih baik lo persiapkan matang-matang lah sebelum lo mendaki. Mungkin itu aja dari gua. Dan jangan lupa juga lo subscribe channelnya Kamilda. Apa Kak? Milda Kurnia. Di situ ada podcast Tengah Sayap juga bareng Bang Indra. Silahkan ditonton. Bisa lo tonton juga. Dan Instagramnya mungkin Luka di @mildakurnia12. Nah, bisa lo follow juga. Dan jangan lupa juga di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Bisa diambil sisi positifnya. Dari gua itu aja. Saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.